Yes, oke. Selamat malam semuanya. Sambil baru 33 orang. Malam, Bos. Selamat Malam, Bos. malam, Pak Oli. Malam, Oli. Malam semuanya. Gimana trading Malam, Pak Oli. hari ini? Ada yang Aman. Ada yang masih Terkendali. Ada yang masih minus? Ada yang profit? Ada yang aman? Ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut? Nah, ada yang moodnya baru ada sore, mood pagi belum mood ya? Iya, Pak. Iya, sudah ditinggal. Nah, itu yang benar, sudah profit baru gak usah trading lagi. Maunya gitu, Pak. Ada yang sore nanti profit, Pak. Oli. Ada yang sampai pagi sampai sore nggak profit. Proses belajar, itulah proses belajar, Pak. Proses praktek. Apalagi yang baru langsung fast trade, ini sangat luar biasa sekali. Pemberaannya. Oke. Nah, malam hari ini kita akan edukasi ya. Kita akan edukasi tentang penggunaan Monica. Nah, kalau tadi malam tentang penggunaan bot, nah malam hari ini kita akan edukasi ya tentang penggunaan bot. Nah, kebetulan kemarin ini kan habis update ya, baru diupdate aplikasi Monica-nya. Mungkin ada yang masih bingung ya, ada yang bingung cara penggunaannya dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu bingung ya, karena tinggal Bapak dan Ibu mau pakai dari handphone, atau dari laptop. Karena nanti yang membedakan itu cuma tampilannya. Ya. Yang membedakan tampilannya antara di laptop dan di via aplikasi. Oke. Nah, tampilan saat ini ya, ini yang versi web ya, Nah, di sini untuk filter dulu, Belum terlihat, Pak. belum. Oh, sorry. Yang via web ya, untuk filter. Tampilannya adalah seperti ini. Dan perintahnya pertama nih ya. Sebenarnya di sini sudah ada perintahnya ini. Kalau yang dulu itu untuk perintahnya itu disingkat. Oke, dulu perintahnya disingkat nih. Ya dulu pakai garis miring, misalkan FBPJS, FBSJP, dan seterusnya. Itu yang dulu. Tapi sekarang, ya, ini tulisan ini masih ada ya, di bawah perintah ini masih ada. Tapi saat kita mau screening di sini, nah ini berubah jadi tulisan. Artinya, bentar, saya perbesar deh. Oke. Nah, jadi kalau terlalu besar. Oke. Nah, ini. Jadi kalau dulu ini ada F BPJS, F BSJP, F BUL, terus F ungu, nah F asin. Nah, ini dulu yang sering kita gunakan. Nah, tapi sekarang di perintahnya di sini ini bukan menggunakan garis miring F lagi, tapi langsung menggunakan kata-katanya atau kalimatnya. Misal swing buy daily, berarti ini dulu adalah FSWB kayak gitu. Bottom fish ini kalau dulu F bulang gitu ya. Jadi kalau dulu F bulang, ya, filter bumi langit. Kalau sekarang bottom fish. Beli sore, jual pagi. Nah ini F candle heikinasi. Kalau dulu itu perintahnya garis miring F asin. Potensi boom berarti ini ungu. Dan ini ada yang baru nih. Spike
frekuensi 5 menit. Jadi kalau dulu filternya itu kan baru F ini yang 15 menit. Tapi sekarang spek 5 menit itu bisa di screening di sini. Gitu. Ya. Jadi untuk filter, nah di sini ada tambahan spike 5 menit. Jadi kalau untuk yang suka fast trade ya, suka trading untuk swing jangka pendek ya, cek dulu nih speknya. Mana yang spek 5 menitnya sudah muncul. Gitu. Yang suka stochastic up, nah ada. Saham yang layak, potensi technical rebound. Ini juga ada nih. Kalau filter ADX ini C, nah ini yang cari yang ADX-nya ya, ADX Golden Cross. Berarti kalau di apa itu namanya, di chartnya itu ADX. Ini juga baru nih, filter uptrend. Oke. Jadi untuk kata-katanya, ini cuman dirubah kata-katanya ya, cuman dirubah kata-katanya. Memang ada tambahan. Seperti spike 5 menit. Nah, ini ada tambahan yang baru. Ini. Oke. Nah, penggunanya bagaimana? Ya. Misal untuk swing by daily, ya tinggal diketik aja swing by daily lalu kirim. Nah, maka di sini ya akan muncul saham-saham yang cocok buat swing. Ya entah apa ya? Ini swing jangka menengah ya, yang swing buy. Nah tuh MNCN swing buy. Oh tapi stokastiknya overbought, jadi nggak lama ini. SDMU ya swing buy. Ini. Jadi yang swing buy daily kalau dulu ini F asin. Gitu. Kalau yang bottom fish, nah kita klik nih. Bottom fish. Kalau dulu itu F bulang, kalau sekarang bottom fish. Cuman beda istilah aja. Jadi beda istilah jangan bingung. Ini untuk cari saham-saham yang sedang di bawah. Arto, BBCA, BBHI, BBYB, DGIK. Nah, tadi bagus tuh DGIK. MTEK dan lain-lain. Itu. Jadi bottom fish untuk cari saham yang sedang di bawah. Oke. Beli sore, jual pagi. Nah, di sini juga ada. Kalau dulu garis miring BSJP. Hanya sakit loh. Lalu yang first candle Heikinasi ini adalah yang hijau pertama. Kalau dulu F asin, tapi ini first candle Heikinasi. Unilever tuh hijau pertama. Unilever, oh yes, Unilever hijau pertama. Up oversold buat swing, oke nih. Oke, jadi F candle Heikinasi. Potensial boom. Nah, kalau dulu ya, ini adalah F ungu, tapi sekarang potensi boom. Nih. Sama kan hasilnya sama. Cuman kata-kata screening aja yang berbeda. Oke. Ini juga sama, beli sore, beli pagi, jual suka-suka. Beli pagi, jual suka-suka. BPJS. F uptrend. F uptrend. Kalau dulu F bull kayak ini. Oke. Nah, ini. Ini saham-saham yang uptrend. Itu. Dan yang lain tinggal dicoba ya. Ini penggunaan untuk FADX kombinasi. Ini baru kayak ini. FADX kombinasi. Yes, ini baru. Ditambah sama candle. ADX-nya filter ADX. Kayaknya ADX-nya Golden Cross atau up. Terus martabak kombinasi. Ya, ini juga baru. Jadi ini dikombinasi dari stokastik, RSI, MACD. Ini. Terus apa lagi? Nah, filter gerak putar saham. Arahnya carilah kalau di sini ya menggunakan gerak putar saham ini, carilah yang destinasinya atau arahnya itu atas kiri. Ini bisa buat swing atas kiri kayak gini. Kalau untuk yang buat cepat ya, yang harga sahamnya cepat itu atas kanan. Tuh, ini atas kanan. UMTEK atas kanan. Oke. Terus yang ini support MA 200.
Nah, ini ada di support ya, ada di MA 200-nya. Ini berarti harganya lagi di bawah. Terus yang mau technical rebound. Nah, ini biasanya saham-saham yang gap down. Ini gap down. Terus ada lagi. Spek 15 menit, oke. Swing buy, yang swing buy jam. Atau ini nih, spek 5 menit nih. Ini biasanya banyak yang pakai nih. Ada 23 saham yang spek 5 menitnya belum tercapai. Ini. Jadi besok boleh cari nih, salah satu nih. Tapi cari yang deltanya di atas 0. Nah, tapi kalau minus ini jangan diambil. Ini yang frekuensi 5 menit. Oke. Untuk filter ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Mau tanya, Poli? Yes. Ya, itu tadi spike 5 menit. Itu bisa dirubah nggak untuk spike-nya itu bisa 15 menit atau bisa daily atau gimana, Pak Ali? Nggak bisa, Pak. Di sini hanya bisa 5 menit sama 15 menit. 5 menit sama 15 menit. Jadi kalau untuk pakai daily bagaimana, Pak Ali? Pakai apa? Daily. Pakai daily harus ngecek Iya. tiap sahamnya, Pak. Oh gitu, ya. Yes. Terima kasih. Yes. Ada lagi yang lain? Kalau tadi yang dipilih yang apa Pak jadinya? Kalau milih ini spike-nya ini, pilih yang angkanya apa? Tadi saya ketinggalan. Bu, suaranya Kan pecah. ada delta. Bisa Bu Yuli, suaranya Oh, pecah. gini, Pak. Bisa diulang, Bu? Yes. Pilih itu yang apa Pak? Kan ada menurut deltanya atau stokastiknya atau apa? Yang probabilitasnya paling ini. Oke, yang frekuensi ini ya. Oke. Pertama, yang deltanya minus ya, atau merah itu hindarin. Jadi ambillah yang di atas 0 deltanya. 1. Oh. Ya, stokastik. Nah, stokastik dicari yang overshoot atau di atas atau lebih kecil dari 50. Kalau yang overbought ya hindarin. Ini. Kalau overbought kayak gini ya hindarin. Walaupun di atas 0, tapi kalau overbought ya hindarin. Jadi carilah yang deltanya di atas 0. Stokastiknya up, yang up ya, up overshoot boleh, up lebih kecil atau lebih besar dari 50 boleh. Karena ini cuma time frame 5 menit. Sambil dicek. Asal jangan yang up ya, OB ya. ya. Sambil dicek nanti speknya keberapa nih angkanya. Oke. Yes. Baik Pak. Pak Uli mau tanya, maaf. Yes, silakan Bos. Halo. Ini yang spek 5 menit itu maksudnya sama dengan CF 5 menit apa bagaimana? Sama dengan CFN 5 menit. Oh, sama ya. Yes. Jadi gini Pak, kalau di sini ya, ini kan baru filter. Jadi kalau di spek frekuensi 5 menit, ini kan kita memfilter saham-saham apa aja yang di CFN 5 menitnya ada speknya gitu loh Pak. Kefilter di sini. Oh iya, terus. Kalau untuk melihat spike-nya di CFN berarti di chart-nya. Untuk melihat melihat grafiknya berarti melihatnya adalah di apa itu namanya di grafiknya. Yang di frekuensi CFN. itu, yang Yes, di CFN. ya di frekuensi itu ya, analyzer jadinya. Betul. Oke, makasih. Pak, nyambung dari ya silakan dulu Pak. Yes. Ada apa-apa, lanjut dulu. Pak, nyambung dari spek ini Pak, mau tanya Pak untuk periodenya itu kalau saya lihat itu dari dua hari aja ya Pak, tanggal 7 sama tanggal 8 ya. Periode apanya Pak? Tanggal apa? Di situ kan ada tanggalnya itu Pak. Itu terjadinya hanya 2 hari aja atau gimana Pak? Oh, kalau saya lihat sih di tanggal 7 sama tanggal 8 aja Pak. Bukan. Ya di sini speknya muncul di tanggal berapa Pak? Ya kan? Jadi ini yang terupdate di sini, makanya muncul di filternya. Jadi yang difilter ini yang terupdate. Kalau delta itu apa Pak maksudnya ya Pak? Kenapa Pak? Delta itu maksudnya apa ya?
Delta, bentar, saya cek dulu ya. Delta itu kemarin saya nanya yang buat. Kalau untuk yang ini apa ini namanya Delta ini kan ada yang minus, ada yang plus. Nah, Positif. itu Iya. ya, katanya ambil yang minus. Delta ini maksudnya apa? Bentar Pak, saya cek dulu. Kemarin saya nanya sih. Tapi maksudnya saya juga ini. Oke. Spek fund, spek delta. Oh delta ya, delta jika di atas 0 maka speknya bagus. Nah, tapi tidak dijelaskan delta itu apa Pak? Gitu. Oh gitu. Saya nanya Berarti harus di atas 0 ya. Yes. Itu kalau ada yang 0 persis gimana maksudnya? Kenapa? Kalau ada yang 0 persis itu? Jika di atas 0, maka Oh, harus di speknya atas 0 berarti. bagus. Ya. Maka speknya bagus. Juga tidak dijelaskan, Ya, oke. ya juga tidak dijelaskan di atas 0 itu yang bagus angka berapa? Cuman di atas 0 gitu. Maka ya ini kan baru screening. Maka kita harus cek, nanti harus cek di chatnya. Baik, baik. Terima kasih Pak Bosuli. Contoh gini Pak Oli, Ya. seperti INDX kan deltanya 2.672 lagi turun kurang 50. Itu kalau di chartnya 50. Ya. Nah, di chartnya gimana kita mau ngeceknya di chartnya? Di chatnya, ya Bapak buka Monica, CFN, INDX, Ya itu chart bawah. 5. Nah, coba Pak Oli turunin di chart. Perintahnya juga berubah semua Pak Oli. Perintahnya berubah, oke. Makanya, ini berarti sudah bisa kan membedakan dari sebelumnya? Prioritas yang dipilih yang mana? Yang oversold tadi? Ya, sebaiknya yang up oversold. Ya, up oversold. Oke, kita cek di sini. INDX Apa tadi misalnya INDX, tadi. Pak ya? Berarti di sini frekuensi analyzer. Berarti yang sebelumnya CFN ya, yang sebelumnya CFN. Sekarang berubah kata-katanya frekuensi analyzer. Pak, INDX. Time frame-nya 5. Nah. Oke, maka speknya seperti ini. Oke, ya. Jadi ya sebelumnya ya, sebelum ada filter 5 menit ini, kita mencari spike 5 menit kan ngecek satu-satu gitu kan. Sama apa dicek. Ya, dulu CFN kode sahamnya 05. Nah, sekarang dimudahkan dengan adanya frekuensi ini, difilter. Ya, ada filternya. Kalau 5 menit itu jarak berapa Pak Oli? Seminggu apa? Ya, rata-rata tercapainya 1 hari sampai 2 minggu. 14 hari ya, 2 mingguan. Ya. Ada lagi? Ya. Pak Oli, yang berubah itu hanya yang versi laptop, yang di HP tidak ya? Yang Berubah juga Pak di HP. Kalau sudah Ini diupdate, ya. Kalau sudah diupdate, update-nya di mananya Pak? di Play Store lalu update. Oh, yang di Play Store-nya. Oke. Punya saya. Tapi kalau yang pakai yang versi lama di HP tidak mempengaruhi hasil kan Pak? Oh enggak, sama hasilnya sama. Di handphone saya masih belum berubah ini. Iya, Handphone masih ya. yang handphone. Mungkin belum update. Oli, Yes. 2 hari ini saya pakai Monica yang pakai handphone itu kalau nyari CFN gitu tuh kadang-kadang ngehang Monikanya lama, saya ulang-ulang kadang nggak mau, apa gara-gara update itu ya Pak? Oke, mungkin Bu ya, mungkin sehari atau 2 hari terakhir sedang ada update Bu. Sedang ada update, makanya kadang bisa, kadang enggak gitu. Iya, Gitu, susah Monica. banget 2 hari. Padahal biasanya juga enggak. Susah banget 2 hari ini Pak. Mau ini apa CFN aja susahnya setengah mati, muter-muter kadang-kadang ngehang malahan. Saya ulang-ulang. Saya Oli. gini. Kayaknya enggak deh. Oh. Saat live trading itu ada yang ngecek bisa kok. Mungkin Iya, jamnya tapi ya. saya sering iya. Maksud saya gini, mungkin kalau masih pakai yang versi lama, mungkin masih mungkin ada keterlambatan lambat gitu atau ngehang kali ya. Mungkin harus diupdate gitu juga ya Pak ya. Diupdate. Kalau Ibu mau update ya, kalau yang versi handphone, Ibu tinggal ke Play Store, nanti di situ ada update-nya. Klik update kayak gitu. Atau Oke, Pak. uninstall dulu, baru install lagi. Nah, nanti akan Oke. terupdate. Ya.
Siap, Pak. Makasih. Halo, Yes, ada lagi bos? Pauli, halo. Yes, silakan. Iya, Pauli, mohon penjelasan mengenai yang tadi kalau nggak salah ada potensi technical rebound. Ini filter semacam apa ya, Pak? Ya? Terima kasih. Gimana Pak? Technical rebound? Iya, ini Pertanyaannya? maksudnya untuk mencari saham kategori apa nih, Pak? Untuk technical rebound, Pak. Ya. Jadi technical rebound ini kalau kemarin di sini perintahnya tuh RG3. Nah ini technical rebound. Jadi kalau sebelumnya FRG3. Nah, maksudnya apa? Ini adalah saham-saham yang mengalami gap down. Gap down. Jadi tidak semua saham yang gap down itu bisa naik lagi. Nah, di sini tinggal dilihat nih. Kalau dia mengalami gap down yang muncul di sini itu berpotensi untuk naik gitu, Pak. Jadi akan ya bisa naik habis itu turun lagi karena technical rebound. Kenaikan sesaat gitu maksudnya. Setelah naik bisa turun lagi. Itu yang technical rebound. Sama gitu, kayak saham Bagger itu maksudnya, Pak. Saham Bagger beda dong. Gap down. Jadi ini cuma sehari. Hari ini misalkan nih ya. Gap down hari ini apa nih? Amar gap down ya. Amar open. Kita cek dulu. Oke. Oh, Amar 332 harus tadi 333 berarti naik lalu turun. Oke, Amar itu muncul jam. Jadi gap down itu adalah sahamnya turun, maksudnya turunnya itu bukan teratur, tapi ada gap yang turun. Itu gap down dan tidak semua saham yang gap down itu bisa naik lagi. Nah, yang muncul di sini ini berpotensi naik lagi. Jadi dengan Bagger beda ya, dengan Bagger beda. Oh iya, tadi 316. Sorry. Betul, Amar ya. Amar kemarin kan 332. Ya, 332. Tadi dibukanya itu 316. Ini Amar. Coba cek ya, Amar hari ini. Harga sebelumnya, harga penutupan kemarin, Amar itu kan 332. Oke, saya tunjukin di sini deh, di screening nih, Amar. Nah, inilah maksudnya. Amar, jam 9 tadi kan gap down nih. Betul ya? Lalu naik lagi. Ini yang dinamakan technical rebound. Bisa dimengerti ya? Kalian dulu. Paham, Pak. Iya, paham. Iya, Bingung. ngerti, Pak. Ada Harus kita beli. Tapi kalau gap down biasa katanya nggak harus dibeli, Pak. Kenapa? Kalau gap down biasa belum tentu naik. Maksudnya kalau ini yang pasti naik gitu, gap down tapi naik lagi gitu. Bukan. Kalau bicara pasti nggak ada yang pasti, Bu. Jadi di sini ini kan memfilter saham-saham yang gap down dan berpotensi naik. Ya. Saham yang gap down dan berpotensi naik. Makanya di sini filternya adalah technical rebound, potensi technical rebound. Itu. Nah, contoh Amar nih, Amar kan. Amar itu kan harga kemarin ya, penutupannya itu kan 332. Tadi jam 9 dia kan langsung turun ke 316. Nah, lalu karena ini berpotensi naik, ya, harusnya 332 ya. Harusnya kan 332 baru naik atau turun. Tapi ini pembukaan kan langsung turun. Artinya gap down. Oli, bukannya Amar itu hasil screening yang barusan ya, terhadap malam ini? Iya kan hari ini, tadi pagi kan? Iya, hari ini. hari Iya. ini. Kalau tadi Bapak screening technical rebound atau RG3, maka kan muncul sahamnya.
Gitu. Tadi kan benar ya gap down. Gap down yang berpotensi naik memang muncul di sini. Ini bukan hasil dari ketika pasar sudah tutup. Bukan, Pak. Jadi semua yang ada di filter ini, ya, yang ada di Monica ini, update-nya adalah saat Bapak klik, entah saat pasar buka atau entah saat pasar tutup. Oke. Jadi tool ya Monica ini saat pasar buka, kalau diklik ya update saat itu. Update-nya saat itu. Oke, coba perhatikan jamnya. Ini jam berapa muncul? Oh, nggak ngerti. Bapak nak CC ini. Yang mana yang salah? Terus itu yang dipilih yang mana, Pak? Tunggu bentar. Yang dipilih yang muncul di screening ini. Bukan, maksudnya itu kan ada yang merah. Yang merah kan tadi enggak. Yang merah. Yang maksudnya akan ada yang ada tulisannya merah, ada yang hitam. Yang antam itu kan merah itu, Pak. Beda lagi. Yang dipilih yang mana, Pak? Bukan, ini beda lagi. Merah ini. Kalau sekarang ini filternya adalah technical rebound. Oke. Betul. Kalau yang tadi itu filternya adalah spike. Kalau yang filter spike ya, spike ini yang merah, yang deltanya di bawah 0 jangan dipilih. Oke. Kalau yang technical rebound, Sebentar, Pak, sebentar. Yang di bawah 0 jangan dipilih, tapi yang lainnya boleh gitu, Pak, maksudnya. boleh. Gini. Oke. Ini ada nanti gini. Oke, jadi saya ulang dari sini. Yang spek 1505, ini kan mencari spike. Itu spek 05-nya itu ada. Oke. JSKY ada, BOS ada, INDX ada. Tapi deltanya di bawah 0. Ini jangan dipilih. Oke, berarti ini abaikan. Ada 23, abaikan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, abaikan. Terus. Dari berarti 23 kurangi 5, itu tinggal 18. Dari 18, ya dari 18, boleh dibeli semuanya? Boleh. Kebanyakan, Satu. Pak. Kebanyakan, oke. Mau beli berapa? 3 Ya. paling maksimal. 3, oke. Pertama, hindarin stokastiknya yang down. Ya, hindarin yang down. Ini down, hindarin yang down. Oke. Selain itu, hindarin yang up overbought. Oke. Ya. Nah, setelah ketemu 3, apakah di saat itu langsung dibeli? Jangan. Kembali lagi untuk belinya, tujuannya apa dulu? Mau fast trade apa swing? Pilihannya 2. Kalau tujuannya swing, lihat candle daily-nya, gunakan Heikinasi, candle-nya hijau, boleh buy. Tapi kalau tujuannya fast trade, buka time frame 1 menit, buka time frame 100 tick, kalau candle-nya sama-sama hijau, boleh beli. Oke. Oh, oke, Pak. Itu kalau milih dari sini. Oke, ini yang frekuensi. Jadi ngeceknya candle daily-nya di Mandiri Sekuritas ya, Pak ya? Di yang ada Heikinasi-nya, tidak harus di Kan Mandiri Sekuritas. Bisa di sini juga kan, Pak, yang pakai CHA itu. Pakai CHA bisa. Jadi Heikinasi itu bisa dilihat di Mandiri Sekuritas, di Monica, di bot Telegram, TradingView, BNI, Philip Sekuritas, di mana saja yang penting ada Heikinasi-nya. Nah, itu. Cuman Oke, Pak, kalau Kalau di sini CHA-nya ganti merek apa? Ganti perintah apa, Pak? CHA-nya Heikinasi.
Oh, CHA-nya ganti Heikinasi. Heikinasi. Kalau yang CAH, CAH apa di sini? Bentar. Signal by cell. oh, Pak Oli, Yes. itu tadi INDX bisa muncul 2 ya? Apanya, Bos? Itu tadi, screeningnya tadi loh. Jam 10 sama jam 1 tadi. Berarti jamnya kan beda. Jam 10 muncul, jam 1 muncul. Spike-nya, maksudnya di spike-nya tadi. Ya ini ada 2 ini. Oke. Ini kan, ini 1, ini 1. Ya. Betul, oke. Kita cek di sini. Frekuensi analisis INDX. Ada 2 apa enggak? Di sini juga ada 2 kok, Pak. 1, 2. Oh, iya. Jadi saat ada spike, ya di filter iya. muncul. Benar ya? Ini ada 2. Oke. Ya. Yes. Intinya adalah bahwa yang tadi di filter itu menunjukkan supaya kita tidak terlalu lama mencari mana yang punya spike lah gitu ya Pak ya. Tinggal Betul. kemudian dibuka, dicocokin aja pakai technical chart yang tadi itu ya apa CFN ya Pak. Yes, betul Pak. Jadi daripada kita screening satu-satu gitu kan, di sini sudah ada filternya. Setelah itu cek di sini. Oh ya, speknya muncul nih. Setelah speknya muncul, baru kita mau ngapain? Mau swing apa fast trade? Kalau misalkan swing ya, misalkan swing INDX. Oke. Berarti tinggal dicek di sini. Misalkan di MOS misalkan INDX. Kalau mau swing ya, tinggal time frame-nya daily. Oke, merah. Heikinasinya merah. Oh, belum waktunya swing. Kalau swing hindarin. Oke. Oh, saya maunya trading cepat. Ya udah, gunakan time frame 100 tick sama 1 menit. Oke, contoh kayak gini. Artinya juga ya Pak Oli, kalau ternyata pada hari itu tidak sesuai ekspektasi atau turun, karena tempat spike-nya 5 menit itu jangka waktunya bisa jadi sekitar seminggu 2 minggu, artinya bisa di hold gitu ya Pak? Bisa ya. Oke. Jadi kalau kok lemot ya. Jadi kalau fast trade ya, ya harus cek 100 tick sama 1 menit. Kalau sama saat kita cek candle-nya sama-sama hijau, ya boleh beli. Jadi untuk eksekusi beli sesuaikan dengan tujuan kita. Mau swing apa fast trade? Kalau swing time frame daily, fast trade 1 menit 100 tick. Tetap tergantung heikinasinya ya Pak Eli ya. Yes, betul. Jadi untuk Pak Oli, ambil keputusan beli sama jual. punten Pak mau nanya kalau yang Yes. UNVR Pak, coba Pak, UNVR kok speknya cuma separuh tapi baru itu gimana maksudnya Pak? UNVR. UNVR untuk yang CFN 5 menit gitu. Ini 5 menit. Yang paling kanan itu. Ya itu benar paling kanan itu kan baru setengah Pak speknya. Baru setengah gimana maksudnya, Bu? Biasanya kan ada 2 kaki, itu cuma 1 kaki kan. Ya karena ini baru muncul tadi jam 15. Oh, tapi itu masih sudah dianggap spike gitu Pak. Ya ini spike. Meskipun belum double, belum kuat, belum kokoh gitu. Iya, besok Ibu lihat kan sudah muncul kaki gininya, Bu. Karena tadi Oh, ini gitu. munculnya saat penutupan. Nah, ini munculnya saat penutupan tadi. Oke Pak, oke. Berarti masih tetap dianggap spike ya, makasih Pak. Yes. Oli, selamat malam. Malam Bu Joli. Ya, maaf Oli, saya tuh kadang suka bingung. Jadi kalau cari candle hijau yang pertama kali, kalau lihat di bot kan garis miring skor H1 atau skor 2.
Kalau di Monica apa itu Pak? Sekarang berarti first candle Heikinasi. Hekina. Ada di Monica. Ada Bu. Ada Oke. dong. Oke. Ya, itu aja Pak. Dari kemarin saya cari-cari apa ya kok lupa. Ya, makasih Pak Odi. Oke, Tanya Bu. Pak Holi. Yes, silakan. Pak, tadi kan CFN itu sama dengan spike ya. Betul. Spike itu berarti kan melihat fluktuasi harga ke depannya. Ya. Itu kita buka malamnya atau pada saat jam trading, Pak? Malam boleh, jam trading boleh. Berarti dua-dua boleh. Ya. Kemudian di situ langsung nampak Pak berapa target harga ke depannya. Tadi saya lihat Bapak dapat. Kan tinggal contoh Pak ya, contoh apa tadi? Unilever deh. Nih. Ya. Unilever, kalau belinya hari ini, tadi sore mau beli gitu, speknya kan sudah ada. Berarti kalau beli tadi, target speknya, target harganya akan ke sini nih. Enggak, tadi Bapak dari spike-nya langsung nampak Pak tadi anunya saya lihat. Apanya? Bapak buat spike-nya tadi langsung nampak grafiknya itu ya. Maksudnya gimana ya? Enggak, tadi kan Bapak sekarang kan sudah terbaru bilang. Begitu ini spike frekuensi 5 menit ini begitu kan langsung nampak saham-sahamnya ya. Oke. Nah, itu kan langsung nampak Pak. Ya. Ya 1070. Dari sini langsung nampak grafiknya juga Pak ya, atau dibuka lain lagi? Dibuka Pak. Ini kan kita baru mencari ya, mencari sahamnya. Kalau Bapak mau melihat grafiknya, Bapak tinggal buka analisa teknikal chart. Oke. Ya, enggak, saya pikir ada jalan pintas untuk melihatnya Pak. Oh, enggak ada. Harus melihat chartnya karena berbeda. Oke, satu lagi. Ini lagi Pak tambahan Pak. Untuk bot, kalau untuk melihat saham-saham yang sedang golden cross itu apa Pak anunya? Lihatnya. Golden cross apa Pak? Yang golden cross apa? MACD, stokastik, RSI, Stokastik Pak. ADX. Stokastik dengan RSI. Stokastik, RSI. Bapak kan sudah ada tuh daftar perintahnya. Bapak buka dulu deh. Sebentar. Ini bot Pak ya? Ya, di bot. Bot tadi malam. Ya, bot. Nah, di bot itu sudah ada daftarnya Pak. Ya, semua daftarnya ada di situ. Di tutorialnya. Di panduan screening. Nah, itu ada. Di panduan? Di panduan screening. Oke, saya kirim lagi ya. Oke Pak. Itu reversal juga ada Pak. Reversal itu namanya Pak, sebutannya apa Pak? Reversal ya reversal. Oke, kemudian yang resisten? Resisten maksudnya gimana? Yang menembus resisten. Oh, di apa itu namanya? Di pivot. Di alarmnya ada. Di alarm itu ada muncul. Setiap jam trading muncul. Saham yang menembus resisten. Pivot, oke. Bisa tolong sharing Pak ya? Kenapa? Bisa minta dianukan disebutkan apa tadi untuk golden cross apa reversal dengan resistennya? Maksudnya gimana? Nah, ini kan banyak Pak nih, banyak sekali saya lihat nih ada berapa. Tunggu Pak, tunggu gini Pak, saya potong Pak ya. Untuk malam ini kita sedang bahas Monica, bot kemarin. Oke. Oh, ya, nanti kalau ada pertanyaan selain Monica, kalau semuanya sudah tentang Monica sudah fix, saya ngerti. Nah, boleh saya buka pertanyaan yang lain supaya nggak kecampur-campur Pak. Oke. Boleh ya? Baik. Oke, sip. Oke. Tentang Monica ya, tentang filternya ini. Ada yang belum paham cara filternya di sini? Bapak yang kalau seandainya beli pagi jual suka-suka Pak? Ya. Ini jual sore, beli sore jual pagi. Itu beli sore itu Pak.
beli pagi, jual suka-suka. Itu kan ada berapa itu? Ada 23. Ya. Ada 23 sama dengan yang tadi cara pilihnya. Pilihlah sahamnya yang candle daily-nya hijau pertama kali. Berarti hijau satu itu ya? Hijau satu. Nah, di sini berarti AGI. Bukan, Pak. Ini bukan Heikinasi. Oh. Jadi ini bukan Heikinasi. Bar hijau di sini ini bukan Heikinasi. Ini cat candle biasa. Oh. Ini kan filternya ini terus kita screening misalnya kita butuh 3 aja. Nah, cara pilihnya yang mana, Pak? Dari ini. Cara pilihnya kalau hanya melihat ini ya, carilah stokastiknya yang up lebih besar 50. Oh, up lebih besar 50 ya? Yes. Peluangnya yang besar. Kalau hanya melihat di layar ini. Enggak, maksud saya kan kita ambil dulu di sini, baru dicek di yang tadi, di apa CFN yang pakai daily ya, DD ya. CFN DD berarti untuk 3 sampai 9 bulan. Oh, berarti kelamaan ya, bukan ini kan suka-suka ini, Pak. Oke, maksudnya suka-suka ini jadi cukup 1 hari, Pak. Beli jam 10, jam 11 bisa dijual. Bukan 3, gitu. ya, bukan 3 tahun, bukan suka-suka enggak gitu juga di hari itu ya. Oh, one day trade ya. Yes. Tapi one day trade bukan jam 3 ya, beli pagi jam 3 jual, bukan seperti itu juga. Lihat ininya juga ya, lihat di apa Bukan. di chartnya yang sedang live ya. Ya, yang paling penting gini loh, yang paling penting mau menggunakan filter apapun di sini. Halo. Mau menggunakan apapun filter di sini, kalau Bapak dan Ibu tidak punya tujuan untuk beli, ya, percuma. Oke. Halo. Ini filternya banyak sekali nih. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak tahu tujuannya, mau trading cepat atau swing, ya ini percuma ini. Ya, filternya banyak, Kalau saya malah bingung. Arahnya kan mau cari yang swing ya, Pak. Karena dengan tingginya mobilisasi dan sebagainya kan kadang-kadang masuk ke daerah yang tidak ada sinyal. Ya, jadi minusnya udah, gede. Pak. Kalau Bapak tujuannya swing ya, Bapak tujuannya memang maunya beli swing, ya udah fokus di swing. Caranya gimana? Caranya Bapak cukup klik F candle Heikinasi. Ada saham di sini yang barnya hijau pertama, ya udah beli. Sudah nggak usah mikir apa-apa. Nggak usah ngelihat spike-nya, nggak usah ngelihat apa tadi tag bond, nggak usah ngelihat yang lain, nggak usah. Kalau memang Bapak sibuk dan swing, udah lihat ini aja. Bapak tinggal 1 menit sebelum Bapak mau beli, tinggal klik first candle Heikinasi. Kalau ada saham di sini barnya hijau 1, silakan dibeli. Tapi kalau di sini tidak ada, ya sudah jangan beli. Besok. Ini pada jam bursa ya? 1 menit sebelum Bapak mau beli. Ya, mau jam bursa, mau tengah malam, ya, karena kan sibuk nih pasti swing. Ya. Itu. Yang paling bagus, ya saat jam bursa, sisihkan sedikit waktu, 1 menit aja. Ya, 1 menit aja. Nggak usah, setelah beli tutup lagi, besok baru dilihat. Kalau memang benar-benar sibuk. Ya. Tapi kalau bisa memantau, kalau memang tujuannya swing, jangan dipantau tiap menit. Nanti pusing malah, pusing juga. Jadi jangan jadi cukup 2 ya, fokus 2. Mau trading cepat atau swing. Gitu. Terus nih, maunya trading cepat.
maunya trading cepat, tapi kalau nggak ada time frame 100 tick sama 1 menit, juga jangan trading cepat. Mending swing. Iya, betul. Selamat malam. Malam, Bos. Yes, silakan, Bos. Ini gini, kalau umpama kita mau order, ya, kalau umpama kita mau order di tempat nggak buka itu bisa kalau lihat di sini. Biasanya kan dari maaf pagi Pak, jam 9 suaranya kurang jelas Pak. Apa ya? Mendengung. Ya, halo. Ya, kurang jelas Pak. Suaranya kurang, saya nggak bisa jelas suaranya. Bisa diulang Pak. Pecah-pecah suaranya. Kayak apa ya? Halo. Kayak mantul gitu Pak. Ya, kayak mantul. Ya. Sekarang gimana? Nah, ini mananya waktu transaksi pas di jam. Halo? Halo, iya Pak. Masih belum jelas suaranya Pak. Sudah mulai agak jelas. Tapi belum jelas banget ya. Ya. Mungkin ya dengar sama-sama lah, nggak apa-apa lah. Okay. Yang penting nangkep. Yes. Kalau Silakan. transaksi di jam pas pasar tutup itu gimana Pak? Bisa ya? Jam pasar tutup. Swing. Buat swing nggak Pak? Nggak apa-apa Pak. Oh, nggak apa-apa ya. Ya, kalau pasar misalkan nih jam 4 itu kan pasar sudah tutup, ya kan? Kalau Bapak misalkan beli, Bapak tinggal setting sampai besok durasinya. Jadi besok saat pasar buka, maka bisa tereksekusi. Oh, kita harus setting durasinya itu Pak ya? Ya, durasinya aja. Umpama kalau kita itu jam 12 persis, itu kan pas tutup Pak ya? Siang. Betul, ya. Itu harus setting juga itu Pak? Ya, bisa beli jam 12, tapi nanti 13.30 itu baru tereksekusinya, tapi nggak perlu setting waktunya kalau jam 12. Oh, nggak perlu, karena kan di hari yang sama. Ya, ada yang sama. Terima kasih Pak infonya. Oke, baik Pak. Tanya Oli. Malam Bos. Ya, tadi kan sudah dianukan untuk kayak milihnya kan bar hijau pertama. Dan tadi milih UNVR. Nah, itu untuk mantaunya, itu nanti yang paling untuk itunya gimana mantaunya Pak? Oke. Ini kan hari berikutnya gitu. Ya, kalau hari ini itu tadi beli. Oke. Kalau hari ini tadi, siang tadi beli Unilever, ya kan? Unilever ya. Besok memantaunya, Bapak buka Monica, Heikinas di catnya. Lalu time frame-nya daily, lalu kirim. Kalau candle-nya besok, besok kan akan muncul candle di sini, Pak. Iya, betul. Kalau besok candle-nya masih hijau, ditahan, di hold. Ya, oke, siap. Lusa cek lagi sama cara ngeceknya kayak tadi. Ya, Heikinasi, Unilever, DD. Kalau lusa candle-nya juga masih hijau, ya di hold. Sampai candle-nya merah baru jual. Misal minggu depan candle-nya merah baru jual, Pak. Oh, gitu Pak ya. Yes. Kita nggak usah memperhatikan kayak lainnya ya Pak ya. Misalkan kayak untuk indikator-indikator lain nggak usah ya. Yang penting lihatnya merah atau hijau itu aja ya Pak ya. Yes, cuman itu aja. Asal belinya memang benar-benar saat hijau pertama. Contoh Unilever, asal belinya tadi, besok tinggal ngecek seperti itu. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Yes, sama-sama. Pak Holi, mau nanya, itu kapan kita dapatnya analisa teknikal ini yang baru ini Pak? Grafiknya ini, Pak. Maksudnya? Udah berubah nih.
apa nih? Yang tadinya kan F ungu apa gitu kan Pak. Sekarang kan sudah berubah sama yang baru ini Pak. Kapan kita dapatnya Pak? Dapat apanya? Sekarang, Bu. Kok kita nggak dapat? Belum ada Pak? Saat Ibu buka. Belum berubah. Oke, berarti belum update ya. Yang nggak ada, yang masih belum dapat ya nggak apa-apa. Nanti kalau Ibu ada update ya dapat. Ibu buka dari web. Nah, pasti sama ini. Saya buka dari web. Kalau gitu dari ya. handphone masih yang lama. Saya di handphone juga masih yang lama. Iya, saya buka di handphone Pak. Yes. Makanya belum masih yang baru. Udah ada yang sendiri loh Pak. Makasih ya Yang Pak. Yes. Yang lain ada yang ini, ada yang apa? Ada yang sudah terbaru gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Malam Pak Uli. Malam Bos. Tadi saya lihat di ini Pak, apa kita nyoba di apa ya pagi jual suka-suka itu bar hijau ada keterangan satu tapi ternyata enggak satu ya Pak Uli. Di apa? BSJ. Itu saya lihat di BPJS. AGGI itu sudah 3 hijaunya. Memang Pak, ya. Bapak kan nyarinya bukan di tempatnya. Bukan di tempatnya Heikinasi. Heikinasi. Kalau ngecek Heikinasi gimana untuk bar hijaunya satu? Kalau Bapak nyari yang hijau di Heikinasi, di sini nih, first candle Heikinasi. Oh, nah, Heikinasi. Kalau di sini bar hijau satu, candlenya pasti hijau pertama. Oh iya. Kalau yang Bapak cari di BPJS ya? BPJS ya. Ini bukan Heikinasi Pak. Bar hijau di sini ini bukan Heikinasi. Tapi ini adalah bar cat umum. Bar cat umum ya. Oh iya Pak. Oke Pak. Nah, tapi kalau lihat di ini Pak, kalau kita pengen misalnya di BPJS ngeceknya. Di mana Pak? Ngecek, oke. Jadi kalau misalkan nih ada di BPJS apa BPJS. Beli pagi, jual suka-suka misalnya gitu Pak. Oke, misalnya ya, saham yang ada di sini ya. Saham yang ada di sini, Bapak lihat grafiknya. Mau lihatnya di misalkan lihatnya di Monica ya. Tinggal klik Heikinasi kayak gini. Kode sahamnya misalnya apa tadi? AGII. Lalu time frame-nya daily, baru kirim. Cukup lihat terakhirnya itu hijau pertama atau berapa. Nah, kalau AGI udah hijau ke sekian nih, udah banyak hijaunya. 3, iya. Bukan 3, udah 10 mungkin. Oh. Ini kan di layar ini. Iya. Waduh, iya 10. Berarti yang nggak bisa pakai acuan itu Pak ya? Kalau jual suka-suka sudah hijau segitu ya. Makanya kalau mau filter ya pakai ini aja Pak. Pakai kalau dulu F asin ya, berarti sekarang first candle Heikinasi. Heikinasi ya. Walaupun beli pagi Pak ya. Yes, beli pagi nggak apa-apa. Itu lebih aman Pak. Oh iya. Karena baru mau naik. Oke, terima kasih Pak. Oke, Malam Pak Odi. Malam Bu. Kadang-kadang kita kalau lihat di booth, isi daripada candle pertama kan beda sama dengan hasilnya dari Monica. Itu gimana Pak? Tergantung kita pilih atau bagaimana? Ya nggak apa-apa, karena kan memang beda. Bot Telegram sama Monica itu apa itu namanya? Sama-sama lihat candle hijau yang pertama. Yang dihasilkan kan beda. Contoh nih, kalau di Monica, Heikinasinya yang muncul cuma satu. Heikinasi, cuma Unilever yang hijau pertama. Oh gitu. Kalau di bot bisa banyak. Ya. Nah, Gitu ya, Pak, tergantung. ya. Nah, jadi tergantung kita mau ambil yang mana. Sama-sama hijau pertama. Unilever di bot itu pasti ada. Tapi yang ada di bot belum tentu ada di Unilever. Karena algoritmanya ya beda tool ini. Toolnya beda ya pasti beda. Contoh nih, contoh. Handphone Oppo sama Xiaomi kan beda ya. Sama-sama handphone. Fasilitasnya beda.
Berarti kalau saya menemukan saham ini, saya mau ngecek saham ini termasuk candle hijau apa enggak. Jadi cek di Monica-nya bisa juga Pak ya, Boli ya? Di Monica bisa. Tinggal Tapi cek di grafik. Tinggal cek grafiknya kan. Yes. Oke. Bisa di Monica, bisa di BNI, di Mandiri Sekuritas, TradingView, bisa semua. Asal chartnya Hekinasi bisa dicek di situ. Oke. Ya, makasih Pak Oli. Oli, tadi kembali ke yang apa? Ini yang pakai filter tadi, yang apa tadi candle hijau pertama ya ini. Tadi kan disebutin bahwa jangan seperti UNVR nih, up kan oversold, berarti kan tidak direkomend Pak. Oversold. Enggak dong. Banyak jual kan berarti. Ya itu tujuannya apa? Kalau up oversold ini waktunya beli. Oh. Ya. Kalau up oversold berarti baru mau naik. Kalau overbought, nah kita jual. Yang overbought saya nggak sarankan. Tapi Overbought itu berarti OB ya? OB, betul. Oh, yang oversold itu maksudnya yang jual itu sudah terlalu jenuh. banyak gitu Pak ya? Jenuh, Sudah ya. jenuh. Sudah jenuh. Jenuh jual. Oh, I see, I see. Siap. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, tentang filter dulu nih. Tentang filter ada yang masih bingung tentang penggunaan ini? Iya, Pak Holi, mau tanya Pak Holi, yang disarankan berarti tadi itu yang Unilever bar hijau oversold itu ya Pak Holi? Yes. Ya ini, betul. Ya. Oh, jadi cuma satu ini aja ya Pak yang disarankan? Betul. Oke, baik Pak. Up 50, up lebih besar 50 enggak ya Pak ya? Bar hijau dua. Tergantung. Jadi gini ya, tergantung. Mau beli saham itu tujuannya apa? Kalau tujuannya swing, carilah yang oversold. Kalau tujuannya fast trade, cari yang up 50. Ya. Kalau tujuannya swing, cari yang up oversold atau lebih kecil, up lebih kecil dari 50. Itu kalau tujuannya swing. Tapi kalau tujuannya fast trade, cari yang up lebih besar 50. Artinya gini, ya. Kalau up oversold itu kan baru kalau motor gitu ya, baru pemanasan. Lebih kecil dari 50 baru jalan. Up lebih besar dari 50 itu sudah ngegas. Nah, kalau kita mau fast trade kan butuh yang ngegas. Tuh. Oke, ya. Makasih Pak Holi. Oke Bu. Ada lagi yang lain? Oke, tentang filter, ada yang masih bingung nih penggunanya? Sudah bisa ya? Nggak bingung kan? Perubahan dari kemarin yang sebelumnya F, sekarang dikasih nama. Kelihatannya lebih mudah sekarang Pak Oli ya. Kalau dipraktekkan, iya Pak. Praktek dulu deh besok. Ya, prakteknya nggak perlu banyak-banyak ya. Satu-satu dulu ya. Minimal ya, minimal yang ini, candle Heikinasi. Iya. Minimal ini. Kan kita belinya kalau nggak buat swing kan fast trade, kan itu aja. Betul. Yes. Iya, Pak Oli, mungkin usulan saya, Pak Oli bisa memberikan penjelasan. Kalau untuk pemula, kira-kira yang perlu dipahami dulu dari filter ini, mungkin ini sama ini aja dulu gitu. Biar nggak, yang pemula nggak bingung kalau nanti Enggak, dia Pak. nyoba yang lainnya pun bisa tambah bingung gitu. Oke, kalau gini ya, jadi kalau saran dari yang buat Monica, untuk memula di sini sudah ada nih. Nah, ya, betul. Ya, cuman ini aja kan, cuman satu FSWB ya. FSWB berarti F swing ini, swing buy. Ya, swing buy ini. Khusus pemula ini yang disarankan sama yang buat Monica. Oke.
Tapi saya punya pandangan lain. Kalau saya punya pandangan lain. Karena apa? Kalau yang diambil F by ini ya, takutnya besok terkejut. Takutnya sehari atau 2 hari setelah beli itu terkejut. Karena biasanya yang muncul ini kan memang buat swing ya, buat swing. Biasanya saat muncul segitiga hijau, besoknya turun, Pak. Koreksi, sebenarnya cuma koreksi sih. Tapi kalau pemula itu kan bikin kaget. Ya, bikin kaget. Kalau saya untuk yang pemula cuma 1. Heikin-Ashi ini aja. Patokannya cuma ini. Nggak usah yang lain. Jadi yang hijau pertama, ya udah ini yang dibeli. Contoh nih, masih bingung bedakan fast trade sama swing. Ya udah beli ini, mau buat fast trade, mau buat swing, ya udah yang barnya hijau 1. Misal hari ini minus, besok ya, itu masih mudah untuk keluarnya. Jadi ini beda. Kalau menurut yang buat aplikasi Monica, yang disarankan untuk pemula itu FSWB. Tapi saya kasih note di sini. Kalau ambil yang ini, misal besoknya turun atau 2 hari turun, jangan kaget. Gitu. Kalau saya lebih menyarankan yang ini. Candle Heikin-Ashi. Belilah barnya yang hijau pertama. Kriteria kedua, up stochastic OS pertama. Yes. Kalau ada pilihan beberapa nanti carilah stokastik yang up oversold. Nah, Pak Holi, pengertian persen ini apa ini? Persen. Kenaikan hari ini. Unilever hari ini naiknya 3,38 ya. Yes, betul. 3,38% ini. Harga penutupannya 48,90. Pak, tapi kalau untuk masuknya itu di angka itu 48,90 atau kita pakai ini lagi, lihat yang lain lagi gitu. Misal kayak candle-nya lagi di angka berapa sih masuknya, kan biasanya kan ada koreksi kan. Ya. Nah, jadi gini, ini kan untuk pemula nih, ceritanya kan untuk pemula. Oh iya. Kalau untuk pemula ya, pemula banget. Kalau mau beli, 1 menit sebelum mau beli, tinggal klik ini, ya, tinggal klik first candle Heikin-Ashi, kirim. Kalau di sini bar hijau pertama, di saat itu langsung beli di harga berapapun. Oke. Tapi kalau untuk yang sudah mulai di atas pemula, ya, sudah mulai bisa, baru cek di time frame 100 tick sama 1 menit untuk cara beli terbaiknya, untuk masuk terbaiknya, buy terbaiknya. Oh, kita cek yang itu ya. Yes. Nah, angka itu. Koreksinya. Oke, thank you, Pak. Oke, untuk filter bisa ya? Pak Holi. Yes. Tadi setelah cek di first candle tadi, yang ini 3, yang ini, UNVR kan up overzone ya. Terus kalau kita cek di yang layak dipertahankan, yang layak di hold, kan saya sudah masuk dari kemarin tuh. Oke. Kan layak di hold. Itu sudah masuk juga di paling bawah. Di paling bawah. 5, halaman 5. Nah, ini MA-nya negatif ini nggak apa-apa ya? MA negatif. Ini MA, benar Pak, saya belum tahu nih, ini MA berapa yang dipakai. Oh. Ini kan MA, jadi apakah MA 5, MA 10, apa betul. Gitu. Tapi biasanya nggak dikasih tahu nih. Saya nanya stokastik berapa yang dipakai, ini juga nggak dikasih tahu. Coba perhatikan nih, stokastik ya. Ini kan stokastik nih. Iya. Coba cek di sekuritas, pasti angkanya beda. Oh. Dan nanya ini
Stokastik berapa yang dipakai? Nggak akan dikasih tahu. Dapur Ya. mereka. Ya, itu kan dapur mereka. Oke, patokan kita di up over soon aja ya, Yes, up over soon. Itu kalau baru mau beli. sama supportnya ya. Support, yes, boleh supportnya. Oke, 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 paham. Bentar, kalau tadi itu gini Pak, up over soon apa tadi UNVR? UNVR. Jadi maksudnya bar 24 ya, bar 11 tadi apa ini? Bar hold 11. Sedangkan di sini ini bar 24. Oh, ini saya belum tahu nih, bar 11 ini bar apa nih? Ini bukan diambil dari sini berarti. Oke, oke. Kita coba aja besok. Yes. Tapi paling mudah yaitu candle hijau ya. Jadi swing kalau pakai Heikinasi itu swingnya ya 1 mingguan lah, 1 mingguan. Iya, iya. Ada lagi tentang ini? Pak, kalau di bawahnya itu ada sinyal biasa, sinyal jelek, sinyal bagus. Itu diperhatikan nggak Pak? Diperhatikan Pak. Apalagi yang buat fast trade diperhatikan. Ini ya. Ini. Karena di candle pada saat pernah saya lihat itu candle hijau 1, tapi di bawahnya biasa gitu. Ya. Yang kenaikannya kenceng ya, biasanya di sini boom. Oh. Gitu. Jadi jelek, biasa, bagus, boom. Itu tingkatannya. Yang paling bagus apa? Sebenarnya bukan yang paling bagus ya, tergantung kalau maunya fast trade cari yang boom gitu loh. Supaya kenaikannya kan biar cepat. Boom. Oke. Ada lagi tentang filter yang kesulitan atau belum memahami ini? Penggunanya. Ini baru penggunanya ya, belum penjelasan satu persatu. Lama nanti penggunanya. Jadi cukup Heikinasi. Saya pun hanya menggunakan Heikinasi aja kok. Yang lain itu cuma ngecek aja. Pak Oli, Yes. kalau mau lihat setelah melihat candle pertama, kemudian saya ingin tahu harga ini ada di bawah, di tengah, apa di atas. Kalau Monica di apa tuh Pak? Monica, ya. Bapak, Ibu ke ini aja Heikinasi aja. Heikinasi aja, baik lagi Heikinasi lagi. Oh. Ya, kan kelihatan nanti. Oke, Unilever, Heikinasi. Oke, saya refresh dulu. Jadi nanti kan kelihatan nih. Cukup lihat di satu layar ini aja. Yang tadi Kenapa? dilihat tadi apa Pak? Yang tadi yang sebelum pindah tadi itu apa menunya? Yang ada support itunya tadi itu. Ada resistennya tadi. Oh ini, swing buy. Oh swing bait. Itu kelihatan support sama resistennya ya Pak ya? Kelihatan. Kok error ya? Perintahnya signal buy sell itu Pak? Yes, signal buy sell. Kalau dulu CAH. Oh CAH. Iya makasih Pak. Nggak bisa. Dari laptop nggak bisa, dari handphone. Bisa nggak? Pak Oli nanya. Yes. Pak kalau Bentar perkiraan Pak ya, waktu bentar Pak. Saya ini ke Bu Joli tadi. Jadi untuk melihatnya ya, melihat sedang di atas atau di bawah, Ibu pakai ini aja. Ya, Monica. Ya. Dalam ini kan cuma satu layar ya. Jadi dari Chart technical. Yes. Jadi di satu layar ini kan kelihatan nih, mulai bulan di sini kan ada nih, bulannya di sini. Oktober sampai sekarang. Oktober sampai Juli. Nah, kalau INDX atau INDX nih, berarti harganya saat ini ada di tengah-tengah. Nih. Karena cukup di chart technical analisa, kemudian cari Heikinasi ya Pak ya. Yes. Oke.
Caranya Kalau di bot kan C saham T2. Ibu suka pakai bot, pakai ini sama aja, hasilnya sama. Tinggal Iya. kita mau Iya. nyaman pakai yang mana, itu aja. Atau CHA. Oke. Silakan tadi apa Pak? Maaf kepotong tadi. Ya, makasih. Yes. Ya Pak, jadi untuk perkiraan waktu tercapainya spek tadi menurut pengalaman Pak Holi itu tingkat kepastiannya berapa persen, Pak? Apakah pasti tercapai dalam waktu tertentu gitu sesuai ininya? Tercapainya kan sudah ada Pak. Kalau time frame 5 itu 05 itu rata-rata tercapainya 1 hari sampai 14 hari. Tapi ada kemungkinan nggak tercapai, Pak ya? Kemungkinan tetap ada ya, kemungkinan tetap ada. Selama masih ada di layar, itu masih bisa untuk tercapai. Ya ada di layar ya. Contoh. Jadi kalau udah lewat dari 2 minggu gitu kita lepas saja ya, kita ganti saham yang lain gitu. Yes, bisa. Kalau untuk 5 menit tadi ya, oke. Ya kalau untuk yang 5 menit. Ya, Pak ya Oli, makasih Pak. ada nggak Pak Oli yang menyambung dari pertanyaan barusan? Parameter yang bisa menjadi tolak ukur kita untuk mulai ancang-ancang mengambil keputusan sell. Selain hekinasi merah. Ancang-ancang sell selain Ya, hekinasi sebenarnya merah. misalkan ini speknya dari 2.500, speknya ada angka 3.000 nih, mulai jalan nih, mulai naik-naik semua kan gitu lah. Terus Ya. kemudian kalau hekinasi kan jelas masih hijau, juallah ketika merah walaupun tidak sampai. Ada nggak selain itu Pak Oli? Misalkan hekinasinya merah, tapi kita nggak jual, gitu maksudnya. Nah, bisa ada nggak selain parameter jual, selain yang merah itu? Oh, misalkan nih, misalkan apakah MACD-nya sudah terlalu tinggi atau misalkan tanda panah segitiga merah muncul gitu. Bisa Pak, jadi ada patokannya. Pertama, Bapak yang digunakan adalah time frame daily ya. Time frame ini apa? Daily kan ya, bukan fast rate. Iya. Daily, oke. Iya, bukan fast rate. Oke, yang pakai C pertama ya, pakai C pertama. Kalau RSI-nya ya, RSI-nya berarti di sini indikatornya ada di RSI-nya ada di di ini. RSI di CAH, bentar masih loading. Jadi kalau RSI-nya sudah overbought atau down overbought itu sebaiknya jual. Kayak gini, Pak. Ini overbought. Di mana Pak? Dilihat di overbought. Ini RSI-nya ya, RSI. Yang jadi patokan pertama RSI. Kalau RSI-nya sudah down, ya sudah turun RSI. RSI itu kalau di Monica ada di CHA. Ya, ini RSI. Kalau RSI-nya sudah overbought dan dia atau down overbought, sebaiknya jual. Ini satu. Jadi candle ini kan jual tadi ya, selain candle merah. Ya, kalau baik kita kan sudah banyak parameternya nih. Yes. Untuk sell. Untuk sell. Pertama RSI-nya sudah overbought. Satu. Yang kedua, Bapak cek CTL. Kalau kemarin CTL berarti sekarang multiple trend line. Satu tuh. Kalau ada supply zone, sebaiknya jual. Karena untuk nembus itu susah. Jarang banget ada yang nembus. Bisa nembus ya, tapi jarang. Ini awan nih Pak ya? Bukan. Supply zone. Jadi supply zone sama awan itu. Seperti garis abu-abu itu ya? Yes, garis abu-abu.
Itu sudah waktunya jual berarti. Kalau ada, itu kan ada angkanya Pak ya. Kalau supply zone kan ada angkanya. Di sini nggak muncul. Ini masih, nanti kalau multiple trend line. Oh, di web belum bisa. Nah, kayak gini. Masih loading. Itu Pak yang siang-siang 2 hari itu kayak gitu terus Pak, terus hilang. Oke. Nah, jadi ini nih, ini namanya supply zone. Kalau ada, jadi nanti kalau harganya ya, harganya nyentuh di sini nih, nyentuh abu-abu, sebaiknya jual dulu. Apalagi tebel. Kayak yang tengah itu Pak. Abu-abu ini loh. Contoh yang tengah itu yang harga menyentuh abu-abu yang tengah itu ya. Abu-abu tengah ini. Kalau Yang- ini, kalau Bukan ini pas yang demand zone. pas candle yang Bawahnya pertemuan garis-garis itu loh Pak. Kan ada abu-abu pojok kiri. Mungkin itu yang dimaksud. iya yang pas menyentuh itu Pak. Pojok kiri. Nggak Pas ada. yang spike tertinggi itu. Oh ini. Ah, ini. ya. Ya Yang kayak pojok gini. kiri itu bawah. Iya, Yes. itu ya Pak, itu jual. Bukan. Kalau saat di sini, ini kan belum ada abu-abu. Ya kan? Saat di tadi itu kan belum ada abu-abu. Pasti belum ada abu-abu, Pak, saat di situ. Nah, tapi sekarang nih INDX ya, INDX yang sekarang, kalau nanti harganya nyentuh di abu-abu ini, nyentuh di abu-abu ini, itu sebaiknya jual dulu. Kalau abu-abu ini munculnya setelah ini kan, setelah candle ini kan. Ibaratnya setelah beberapa hari ya Pak ya. Yes, betul. Nah, contoh INDX, kalau nanti INDX naik dan harganya ada di sini, walaupun candlenya belum merah atau candlenya merah, dijual. Itu karena susah nembus supply zone. Kalaupun masuk supply zone, habis itu pasti turun untuk koreksi. Nah, kalau abu-abu yang bawah Pak Holi. Nah, kalau ada yang di bawah, nah ini beli. Kalau ada saham seperti ini ya, lalu di sini sudah ada abu-abu kayak gini, ya beli di sini. Namanya supply zone juga, Pak. Ini namanya demand zone. Kalau yang di Demand bawah zone. namanya demand zone. Pak Holi, itu supply zone sama demand zone bisa nambah ke kanan ya Pak? Itu kan as per hari ini kan Pak? Gimana? Nambah ke Bisa kanan. nambah ke kanan. Nah, itu kan as per hari, maksudnya bisa memanjang ke kanan lagi nggak? Kemungkin nggak? Bisa, selama belum ketembus ya ini akan ke sini. Oh gitu. Ya. Tapi nanti kalau sudah ketembus baru hilang. Ya, ya. Terus arti garis-garis orange sama hijau itu gimana? Trendline. Cara baca. Trendline ini trendline ya ini jadi support, jadi resisten. Kalau yang di atas candle ini jadi resisten. Kalau yang di bawah candle jadi support. Oke. Makasih. Yes. Pak, maaf Pak, tadi yang RSI-nya tadi itu Pak, Ya. yang pas, coba diulang lagi Pak, yang pas RS harus dijual tadi itu Pak. Tunggu, itu bentar. Selain ini, nah di satu layar ini juga bisa jadi acuan, Pak. Bapak cek ya, Bapak cek ini paling bawah, ini kan ada ADX. Ini kan ada ADX bawah ini. Ini juga bisa jadi acuan untuk Bapak siap-siap jual. Kalau garis hijau ini sudah mulai patah. Yang sebelumnya naik misalkan, ini naik kan, lalu patah, itu juga sebaiknya jual. Di time frame berapapun. Maksudnya patah itu bentuk segitiga itu tuh Pak, bentuk. Bukan. Jadi patah itu kan naik kan gini. Kalau ini sudah jadi horizontal gini kan patah. Atau naik lalu turun gini, ini patah. Naik turun gini, ini kan patah.
Ya, ini kan kelihatan nih, kalau jam trading pasti kelihatan. Jadi, Oke, terus artinya yang hitam sama yang merah ketika dipadukan jadi satu. jadi gimana kalau itu, yang Pak, maksudnya? jadi kalau yang ini kan ADX ya, indikator ADX. Iya. Garis yang hitam ini adalah garis ADX-nya sendiri. Kalau Maaf Pak, yang maaf Pak Oli, ADX itu kenapa Pak? ADX itu apa ya? Gabungan atau apa? Bukan, itu nama indikatornya kan ada RSI, Oh, ada nama stokastik. indikator. Ya, Siap, siap. ini nama indikator. Oke, siap. Jadi gampangnya adalah, ya gampangnya ini supaya mudah dipahami. Nanti untuk detail Bapak bisa browsing ADX apa atau di channel Telegram ada. Jadi ini ADX itu ada 3 garis, hitam, hijau, merah. Oke. ADX ini yang menggambarkan, kekuatan tren, hampir mirip dengan RSI, tapi ini lebih strong. ADX. Ya. Cara melihatnya gampang. Ya. Kalau garis hijau ini turun, berarti harganya juga akan ikut turun. Apalagi dead cross. Ya, apalagi dead cross. Tapi kalau garis hijaunya ke atas, golden cross kayak gini, ini bisa dicek di atas nih, pasti harganya naik. Gitu. Jadi saat saat garis hijaunya ini mulai patah, setelah naik patah, tadi kan tanyanya untuk jual ya. Kalau untuk jual itu kan berarti saat naik ya, saat naik lalu ADX-nya yang garis yang hijau ini patah, itu waktunya jual. Gitu. Kalau mau beli juga sama. Beli tunggu aja ADX-nya golden cross. Ya, saham-saham yang ARA, saham-saham yang naiknya cepat, itu rata-rata kebanyakan ADX-nya golden cross. Nggak peduli RSI, stokastik, overshoot, overbought. Tapi kalau sudah golden cross ADX-nya naiknya akan kenceng. Artinya itu yang dimaksud golden cross antara garis warna hijau memotong yang merah. Yes. Kalau yang hitamnya sendiri, Pak? Artinya? Kalau yang hitamnya ini garis ADX-nya sendiri. Garis ADX-nya Ada artinya nggak, Pak? Ada artinya kaitannya dengan yang hijau dan merah? Ada Pak. Kalau garis yang hitam, garis ADX-nya ini di atas 30, ini yang bagus. Di atas 30. Tapi up ya, bukan turun. Ini di atas 30 tapi down. Berarti juga turun. Oke. Pak, kalau di bot itu kan sering ada alert ya. Golden cross gitu, berarti bisa diperhatikan tuh ya. Bisa Pak. Golden cross. Kan berarti ada kemungkinan dia naik ya. Yes. Kan sering itu di jam-jam transaksi ada golden cross gitu. Ya. Seperti coba saya lihat ya. Itu golden cross-nya stokastik, itu ada alarmnya. Kenapa? Ya golden cross di situ kan ada stokastik, ada apa? Golden cross apa golden cross? Golden cross itu banyak. Oke. Oke. Jadi ini Pak perhatian ya. Saat ADX-nya golden cross, coba nih, kalau ditarik ke atas, naiknya kan kencang. Jadi carilah saham yang sedang di bawah, ADX-nya golden cross. Bapak perhatikan saham-saham yang ARA, ya. Ini mudah kita niteni itu mudah. Saham yang sedang di bawah, terus ADX-nya golden cross, nah itu kenaiknya cepat. Selain dari candle bayangan ya. Pak Oli, maaf kalau itu dilihat pakai yang Heikenhashi hijau nggak ya Pak, yang pas golden cross itu Pak? Golden cross ini hijau di sini Bu. Pasti hijau. Bukan pasti, kita cek dulu. Kebanyakan akan hijau. Jadi Heikenhashi itu, ya, Heikenhashi itu adalah momentum, ya, momentum untuk lebih mudah melihatnya. Ini kan hijau kan pasti.
yang di Oh sini. iya. Jadi maksud saya daripada susah-susah ya, daripada susah-susah dengan banyaknya filter, mending Heikinasi deh. Itu mudah gitu. Nggak menyulitkan kita. Jadi sama apapun cari yang hijau pertama, udah beli deh. Mau fast trade, mau swing, udah beli itu. Yang lain baru nanti dikombinasikan dengan indikator yang kita ketahui. Jangan banyak-banyak belajar indikator dulu. Pahami satu persatu, baru nanti dikombinasikan. Ada Berarti lagi? Pak Holi nggak perlu kita ngelihat RSI-nya tadi, langsung dari situ tadi saya pakai yang lama CTL udah kelihatan semuanya ya Pak ya? Bisa Yang ya. penting ADX tadi. Dari ADX tadi iya kelihatan. Nah, jadi kalau kita melihat di CTL ya, di CTL ini kan kita bisa dapat banyak informasi sebenarnya. Nah, informasi yang kita dapat pertama dari sini, dari ADX sendiri satu. Ini sudah ADX ini ya bisa mewakili RSI karena kekuatan trennya. Stokastik ada di sini. Di sini kita juga bisa tahu ini sedang di demand zone apa atau ada supply zone-nya kelihatan. Atau untuk melihat resisten, tinggal lihat garisnya ini, orange, hijau, ada di atas candle atau di bawah candle. Terus, oh saya harus beli berapa lot maksimal, ada di sini, kiri atas ini. Jadi banyak informasi yang bisa kita lihat di satu grafik ini. Di yang baru apa namanya CTL nih Pak? CTL ini trendline Pak. Yang di sini trendline. Multiple trendline. CTL itu multiple trendline. CTL, Pak. Yes. Ada lagi yang lain? Pak Holi? Yes. Pak, kalau di MOS ada nggak bisa langsung setting indikator ADX-nya? ADX ada, tapi cuman garis ADX-nya Pak. Garis D sama D plus sama D minus nggak ada. Jadi di sini kita memang harus buka Monika-nya ya. Ya, jadi ADX ada di sini. ADX. Tapi cuman satu garis saja. Nah ini ADX nih yang atas. Jadi cuman satu garis. Makanya di sini nggak saya tampilin karena informasinya kurang lengkap menurut saya. Ya, kurang lengkap informasi. Jadi yang lengkap harus buka ke Monika-nya dulu Pak ya. Iya. Tapi Pak, kalau lihat dari artinya sendiri Pak, walaupun cuma satu garis ini menandakan masih cukup kuat atau bagaimana Pak? Kan itu di atas 30. Iya, masih oke. Tinggal lihat aja Pak, diperbesar. Selama tidak, ini kan horizontal ya. Tinggal lihat nih, patah ke bawah atau naik nih. Gitu. Kalau naik ya oke. Tapi di sini menurut informasinya kurang Pak, bagi saya kurang karena kita saat golden cross nggak tahu. Iya. Kalau yang ini tuh kayak MACD itu ya berarti ya golden cross-nya. Ya kalau golden cross istilahnya sama ya, istilahnya sama. Kalau golden cross berarti indikator apapun berarti harganya akan naik. Bisa pakai MACD juga ya berarti. MACD bisa. Nah ini MACD. Iya. Oke. Kasih Pak. Pak Oli. Yes. Nah, ini kan karena ini baru ya Monika ini ya. Kalau bisa itu istilah-istilah ini bisa di-share gitu Pak Oli, yang misalnya tadi apa, namanya apa gitu Pak Oli. Jadi biar mempermudah ini teman-teman juga sekarang, karena kan udah kebiasaan dulu yang pakai yang Monika yang lama gitu Pak Oli.
Monica yang bukan, Pak. Jangan langsung semuanya, Pak. Pertama, hari ini saya full tadi isi Zoom. Makanya pertama saya nggak sempat nulis ya. Beda dengan kemarin. Yang kedua, kalau langsung semuanya, sebenarnya di sini sudah ada. Sebenarnya sudah ada, tulisannya ada. Di grup kemarin juga sudah ditulis kok. Di sini sudah ada kok. Ini, oke, yang dari lab, tinggal screenshot. Mungkin saya tinggal screenshot aja nih. Yang apa? Yang CTL. Nah, kan kayak gini. Bentar saya screenshotkan ya. Oh ya, ada CTL Ini kan ada nih ya. multiple trend line. Ini ada di sini. Ya. Ini sudah ada. Nah, kalau di HP itu ada ya, Pauli ya? Ada. Kalau untuk yang di laptop nggak ada atau gimana, Pauli? Yang di laptop, ya. Sepertinya ini Ada belum di laptop ada, Pak. Ada Bukan, juga Bu. ya. CHA itu chart Heikenasi overlay parabolic SAR. CAH chart dynamic trailing overlay awan. Ichimoku ada. Di bawahnya daftar perintah di bawahnya perintah, Pak. Oh ya, oke. Ya, siap. Kalau ini ada lagi? Pak Uli, izin keluar dulu, Pak Uli. Oke, Bos. Teman-teman, selamat malam. Malam, Pak. Oke. Ada lagi tentang Monica yang belum dipahami, tentang ngekliknya dulu. Nanti per perintahnya baru kita bahas detail sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan. Kalau nggak ada, bebas. Tadi Bapak nanya apa? Tadi Pak Erwis kalau nggak salah ya. Saya Ya, potong tadi. Golden Ya. Cross, Pak. Botnya untuk Golden Cross, kemudian reversal dan menembus resisten. Oke. Maksudnya bot ini. Ya, Yang menembus betul. resisten berarti pivot. Sebentar, Pak. Sebentar. Menembus resisten, pivot, oke. Oke. Pivot mana, Pak? Ini. Pivot R1, Pak ya? Oke. Betul. Oke, kemudian yang reversal, Pak? Reversal. Nah, reversal ada di sini. Ada tulisannya Haki Start Reversal. Haki Start reversal, oke, Pak. Oke, itu satu. Ada lagi reversal ini berdasarkan Fibo. Jadi kalau yang tadi ya, tadi yang Haki Start Reversal itu reversalnya berdasarkan algoritma bot. Ya. Tuh. Lalu di sini juga ada reversal. Ini reversalnya berdasarkan Fibonacci. Algoritma indikator Fibonacci. Ya. Satu berdasarkan algoritmanya bot. Algoritma, satu lagi berdasarkan Fibonacci, indikator Fibonacci. Yes. Ya, reversal HQ saham ide, Pak. Yes. Oke, reversal. Dua aja, Pak ya. Dua. Reversal. Betul. Itu yang yang alarm, Pak ya, berdasarkan alarm di sini. Kalau Bapak mau cari ya, mau screening, Bapak bisa ketik garis miring skor Asref. Skor Asref. Yes. Jadi saham-saham yang di sini ini ada di zona reversal. Ya. Tapi yang reversal tadi itu sendiri kan itu setiap saat real time, Pak ya. Real time, betul. Oke, kalau yang di alarm itu real time saat jam trading munculnya. Oke. Kemudian satu lagi, Pak, yang Golden Cross. Golden Cross di sini ada stokastik ya, stokastik Golden Cross. Oh ini, Haki Stock Golden Cross. Oke. Jadi ya, stokastiknya Golden Cross serentak untuk periode 5, 10, 14, 20. Cuma stokastik aja, Pak, berarti ya.
Oke. Oke, baik Pak. Ada lagi? System Golden Cross. Kalau di atas MA ada Pak perintahnya? Di atas MA 5 misalnya? Di atas MA 5. Oh, ada kemarin RMA ya? Ya, RMA kemarin. Slice RMA. Itu filter Pak ya? Filter ya, filter. Oh, kalau di atas Slice. MA di sini Pak, di pivot tadi juga bisa. Ini MA 50 sih. Ya, Bapak mau 50 tuh saya lihat tadi. MA yang kalau yang 5 berarti skor Bentar, Pak. RMA. Skor RMA Tadi malam tuh saya set di mana ya? 5. Bentar, Pak. Untuk detailnya, oke, bentar. Di tutorialnya itu ada. Di atas MA 5. Di atas MA 5 ya, betul Pak. Garis miring, skor, Garis miring, skor, yes. Di atas. Skor, garis miring skor RMA titik koma 5. titik koma Pak ya. Koma. Oke. Nanti saya coba Pak. Ada lagi? Oke, baik. Makasih Pak. Baik, Bos. Pakai pas MA juga bisa kali Pak. Apa? Yang MA di atas MA atau apa itu. Kemarin kan pakainya juga ada yang pas MA ya. Garis miring pas MA gitu. Ya, ada banyak kok itu. Bisa juga. Bisa. Iya, di ininya banyak. Pas 5. Garis miring. Pas MA. Ya. Jadi ada pas MA itu kalau 2 Pak. Pas MA itu kalau 2 MA yang dicari. Iya. Ya. Pas MA 5 Pak ya. Garis miring pas MA ya. 5,20. Enggak pakai skor Pak. Enggak pakai Pak. Pas MA 5,50. Bapak supaya detail ya, Bapak buka ini Pak, buka tutorialnya deh. Oke, baik. Maksudnya ya, di situ banyak nih Pak. Bapak milihnya nanti biar lengkap ya. Maksudnya ada kalau Bapak ngelihat lengkap kayak gini, nah ini. PDF-nya kan ada. Bapak mau nyari yang cross, mau di bawah, mau ribbon, mau di atas, mau di bawah, atau breakdown, ini ada di sini. Tinggal disesuaikan pelan-pelan, Pak, supaya lebih detail. Oke. Nah ini. Ini di Monikanya Pak ya? Bukan. Katanya bahas bot. Di botnya? Oh, enggak. Keterangan ini di botnya Pak? Di grup VIP hampir tiap hari saya share kayaknya deh. Kalau ada yang baru saya share deh. Tapi nggak pernah dibaca. Iya, nggak pernah dibaca, betul Pak. Di keluar aja, bikin buku saya tebal-tebal Pak. Ya, harusnya di print ya. Wah, itu kalau di print. Di print ada 191 lembar Pak Uli. Nah itu Pak Budi udah ngeprint tuh. Makanya tebal-tebal. Tahunya banyak juga itu, mau dihafalkan, waduh. Sudah ngeprint tapi nggak pernah dibaca ya Pak. Saya yang master cuan sahamnya saya print Pak, yang botnya aja yang nggak ada nih saya lihat nih. Yang kalau kitabnya itu ada saya cetak nih.
Total yang di Dua-dua. Pak Oli ada 192 atau satu lembar. Mantap Pak Budi. Itu, kalau itu betul-betul jadi master langsung Pak ya. Enggak, Belajar suwingan itu. bukan. Kalau di print semua, nanti kita punya gambaran besar Pak, ya kan? Dari gambaran besar itu kan banyak indikator nih, ya. Kalau di print, nanti kita akan tahu, oh ternyata indikator itu ada banyak, gitu loh. Betul. Setelah tahu ada banyak, baru kita akan milih sendiri nih. Oh saya suka yang ini aja, gitu loh. Iya betul. Maunya seperti. Karena biasanya Pak malam kan saya melihat lagi itu, melihat yang salah satunya ini yang reversal. Reversal itu kebanyakan saya lihat candle-candlenya itu selalu up istilahnya, walaupun tidak banyak-banyak, tapi lumayan sebenarnya. Yes. Terus kemudian baru dikombinkan dengan CFN tadi Pak. Betul. Jadi saya biasanya itu aja. Saya lihat itu lebih lumayan ketimbang HQ arah spekulan ini. Aduh pusing saya Pak. Bentar, Itu harus cepat Pak. Yang spekulan itu jam trading itu. Memang harus cepat. Itu buat fast trade. Saya justru di situ banyak ruginya karena begitu masuk udah ada panggilan. Begitu masuk udah panggilan udah nggak sempat lihat lagi. Tiba-tiba udah ARB. Ya. Jadi saya lebih tertarik ke situ tadi. Ke botnya itu lebih tertarik saya lihat, dikombinkan dengan Monica dengan CFN-nya itu. Oke. Bapak, jadi gini Pak, lebih aman lagi ya, kalau mau lebih aman lagi. Pagi jam 8, Bapak cukup klik kayak gini Pak. Skor 3M1H, NB. Oke. Jadi setiap jam 8 Bapak cek di sini nih. Kalau ini sudah oke, atau gini aja. Kalau nanti sedikit ya, 3 skor 3M1H. Kan ada ini sahamnya. Ya. Besok pagi jam 8 Bapak cek nih. Bapak cek Amar, Arto, MTEK. Contohlah MTEK nih. Saya tertarik MTEK. MTEK kalau Bapak cek malam ini, candle daily-nya kan masih merah. Betul ya? Ya. Besok pagi jam 8 Bapak cek. Kalau candle-nya biru, Bapak beli MTEK. Jam 9. Ya. Artinya sebelum jam 9 Bapak sudah tahu MTEK candle-nya akan biru. Gitu. Kalau mau lebih ngeceknya di mana Pak? Di MOS. Di MOS, betul. Ngecek candle bayangan di MOS. Jadi jam 8 cukup cek ini 3M1H. Carilah candle bayangannya yang biru. Pertama, berarti itu baru mau. Kalau jam 8 biru pertama berarti jam 9 dia mau biru. Gitu. Boleh jadi dia mungkin malam masih merah, pagi sudah biru Pak di candle ya, di anunya ya, di candle bayangannya. Enggak, candle bayangan kan kita bisa ngeceknya kan jam 8 Pak. Kalau malam ini kan nggak bisa. Betul. Jadi kalau mau cari yang baru mau biru, baru mau ya, ini baru mau. Ya. Kalau kita ngeceknya jam 9.30 berarti yang sudah biru. Ya, atau sudah hijau. Gitu, itu caranya. Oke, baik Pak. Yes, ada lagi yang lain? Tapi nanti bisa Pak dikombinasi dengan style Bapak tadi ya. Oh saya suka yang ini. Mending seperti itu. Temukan sendiri stylenya dengan berbagai strategi. Iya. Oke, baik Pak. Makasih. Yes. Pak Oli. Yes Bu. Saya hanya mau minta saran aja Pak Oli. Ini kan tadi Pak Oli ngomongin tentang TW ya, saham TW. Nggak salah kan dia tuh udah apa ya? Baru istilahnya baru hidup lagi lah gitu, habis mati suri kan ya. Nah kemudian saya cek harganya itu langsung terjun ya semuanya dari pembukaan langsung ke
apa ya, ARB ya. ARB. Nah, kalau menurut Bapak, kebetulan saya punya tele. Nah, itu lebih baik saya jual atau saya menunggu dulu, Pak? Kalau ARB beberapa kali. ARB baru sekarang ini, Pak, kan dia udah ini kan apa disuspend beberapa 2 tahun ya kalau nggak salah. Hari ini. Kemarin. Ya, betul. Tele suspend ya, betul. Ya, Telen sudah lama sih, banyak ini yang kena. Serial juga iya. Iya, sebelumnya saya udah lama, Pak, tapi tadi pas diumumkan oleh Bapak, saya lihat loh kok itunya langsung di bawah gitu, tadinya langsung saya mau jual, tapi harganya terlalu bawah gitu. Oke. Sebaiknya berarti ini lagi banyak yang tunggu aja nggak apa-apa, Bu. Ya, oh, ditunggu juga nggak apa-apa. Iya. Saya takutnya jatuhnya ke 50 nantinya, Pak. Ibu mau jual kan juga nggak bisa, Bu. Kalau ya, ARB, betul. Langsung ARB kan. Mau jual pun nggak bisa. Kalaupun nanti kalau ini bisa gerak naik, ya, kalau bisa gerak naik berarti sudah mau naik. Tapi kalau tadi atau kemarin ya Ibu jual nggak bisa, Bu, karena langsung gap down ARB-nya. Nah, nanti saat dia mau bangun ya kan nanti pasti mau bangun nih. Jadi dia naik, bisa naik, tapi tunggu candle-nya hijau. Hijau ya. Yes. Tapi tele ini masih kena X kalau mau. Oh ya. Jadi tele ini tatonya masih ada 2, E sama X, ya. E sama X, tatonya tele. Jadi kalaupun dia naik, ya naiknya maksimal 10% nih. Tatonya E sama X. Jadi ini masih pasti banyak yang panik, Bu. Pasti semuanya, hampir semua yang punya tele pasti mau jual. Karena sudah 2 tahun nih. 2 tahun suspend ya. Pasti banyak yang ini, pasti banyak paling delisting ya. Karena infonya kan mau delisting. Ternyata hari ini kemarin dibuka suspendnya. Jadi menurut saya sih ya udah jangan ikut-ikutan jual dulu, Bu. Tunggu ya. Tunggu nanti saat candle-nya hijau baru Ibu breakdown. Ya, baik, Pak. Ya. Terima kasih. Pak Holi, ini kejadian dengan Ibu barusan ini, BNBR juga begitu, tidak ada trading setiap hari itu, Pak. Berarti masih suspend ya? Suspend BNBR. BNBR kayaknya enggak, Pak. Oh, tidur ya, bukan suspend tapi di 50. Ya, betul. Itu jadi, kalau udah begitu ada kemungkinan di suspend tuh, Pak? Kemungkinan suspend satunya X. Kemungkinan di suspend enggak sih, Pak? Enggak ya? Ya. Kemungkinan di suspend tetap ada ya. Tinggal dia apa nih? Tato kan dia kena tato X nih. Berarti dia kan dalam pemantauan khusus. Nah, pemantauan khususnya apa? Itu BNBR. BNBR ya. Kenaikannya ya 10% karena tatonya X. Pak Holi mau tanya. Tato X-nya tuh lihatnya di mana sih, Pak? Kenapa? Kena tato X tuh ngelihatnya di mana, Pak, tatonya itu, Pak? Ini, Bu. Ini ada E, ada X. Ibu pakai apa sekuritasnya? Saya Valburi, Pak. Valburi. Di RTI bisnis kelihatan nggak, Pak? RTI, bentar. Kelihatan. Di apa ya, Pak? Jadi ini, Bu. RTI berarti di sini. Ini, Bu. Nah, special notation. Oh, special notation. Yes. Oke, Pak, overview. Special notation. Ya, oke. Kalau di MOS tadi lihatnya di mana, Pak? Di MOS di klik order. Klik order. Ya udah, ketik kode sahamnya. Oke. Kalau yang di handphone ya di sini. Kalau yang di yang di laptop di klik order. Di handphone yang di watchlist. Oh iya, ada tatonya X-nya, Pak nih. Ya. Malam, Pak Holi. Malam, Bu.
ini dari sekian banyak saham tuh umumnya yang kena suspend itu yang the layer ya Pak ya? Kenapa? The layer Yang itu layer kedua. Yang layer kedua. Yang banyak kan kena suspend. kena suspend itu karena tidak memenuhi ketentuan bursa efek. Iya betul. Maksudnya dari kejadian yang ada tuh jarang LQ45 yang kena suspend atau emang ada juga? Kalau LQ45 jarang. Kalau LQ45 jarang. hampir jarang ya. Kalau Kompas 100 bisa. Dia Garuda itu kena suspend sampai sekarang. LQ45 juga ada Pak dulu yang Sril? Apa dulu? Sril dulu kan LQ45. Ya, di suspendnya setelah keluar dari LQ45 Bu, bukan saat jadi gitu, member, ya kan? Dikeluarin dulu baru disuspend. Bener ya? Sril dulu LQ45, dia keluar dari LQ45 baru suspend. Suli juga begitu Pak ya? Suli bukan Suli itu suspendnya karena kenaikannya ini Pak drastis ya kenaikannya. Nggak wajar ya Pak ya? Ya, Suli kena E sama X. Ya. Saya pamit dulu Bapak, Ibu, Pak Oli, makasih. Baik Bos. Nah, itu karena kenaikannya Pak ya? Ya, kalau Suli ini karena kenaikannya nggak wajar. Jadi saham apapun kalau sebulan ya dalam sebulan itu naik lebih 100% itu dianggap nggak wajar gitu Pak. Kalau nggak ada aksi korporasi, misalkan nggak ada apa-apa tapi sahamnya naik 100%, nah itu akan disuspend. Dimintain keterangan dulu kenapa sahamnya naik drastis. Kalau jawaban dari emitennya nggak ada itu namanya jawaban yang signifikan, berarti disuspend. Sama Suli juga gitu. Saat ditanya, manajemennya bilang tidak ada aktivitas aksi korporasi dan lain-lain. Sama kayak LAN juga Pak. Ya. LAN juga sama. Jadi sebaiknya dilepas atau di hold nih Pak nih, Suli nih. Bapak masih punya Suli. Iya. Oke. Bapak punya berapa? Di 107 Pak. 107 berarti 30% lebih ya? 22%. Sekarang ya 33 Pak. Harganya 71. Iya. Bapak kalau saham apapun ya, saya ingetin lagi nih, saham apapun kalau candlenya sudah merah, sebaiknya lepas. Ya itu tadi Pak, nggak lihat udah ARB gitu. Sebelum ARB itu rata-rata merah dulu Pak. Ya, tapi saat merah kadang kita Pak masih sedikit minusnya mungkin gitu ya. Ya. Tiba-tiba lebih turun. Ya ini sekalian nunggu naik Pak. Ya, oke. Ini masih ada harapan naik Bapak ya. Coba cek speknya Pak ya. Coba Bapak cek speknya ada spek lagi nggak? Saya belum ngecek sih. Oh speknya kayaknya ada Pak, saya udah lihat. Ya kalau ada speknya ya masih ada harapan untuk naik. Oke. Baik Pak, makasih. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Terima kasih Pak Oli, selamat malam. Sudah cukup ya? Oke, cukup. Cukup, Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih Terima semua. kasih Pak Oli. Selamat malam. Thank you semuanya. Semoga besok kita trading bareng lagi dan cuan bareng-bareng. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya. Semuanya.